Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indratnawati dari Prodi Akuntansi semester 6. Di sini saya akan menyampaikan resume materi akuntansi keuangan lanjutan 1. Untuk yang pertama, tentang persekutuan. Yang kedua, likuidasi persekutuan. Yang ketiga, penjualan konsinyasi. Yang keempat, penggabungan badan usaha. Yang kelima, konsolidasi. Dan yang keenam, joint venture. Berikut pembahasannya. Materi yang pertama yaitu tentang persekutuan. Definisi persekutuan adalah perikatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Karakteristik persekutuan. Yang pertama, berusaha bersama-sama atau mutual agensi. Yang kedua, jangka waktu terbatas atau limit life. Yang ketiga, tanggung jawab yang terbatas atau unlimited liability. Yang keempat, memiliki suatu bagian di dalam persekutuan atau ownership of an interest in a partnership. Macam-macam bentuk persekutuan. Yang pertama, persekutuan perdagangan. Yang kedua, persekutuan jasa-jasa. Yang ketiga, persekutuan umum. Yang keempat, persekutuan terbatas. Yang kelima, joint stock companies. Keuntungan persekutuan yaitu modalnya lebih besar, sekutu bekerja sama dan hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan yang dilakukan sendiri. Dapat menghimpun keahlian, tidak ada pajak untuk perusahaan tetapi untuk pribadi. Adapun kerugian persekutuan yaitu hubungan antar sekutu mudah retak, perjanjian persekutuan sulit untuk dirumuskan, dan lain-lain. Untuk pembahasan yang kedua, mengenai likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham. Tujuan dari likuidasi adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Proses likuidasi ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi atau berupa rasio pembagian laba. 2. Menjual semua aktiva selain kas. Apabila nilai realisasi aktiva non-kasnya lebih kecil dibandingkan nilai bukunya, maka kerugian harus ditanggung semua sekutu yang mengurangkan modalnya. Yang ketiga, melunasi semua hutang persekutuan. Yang keempat, melunasi hutang kepada pihak ketiga atau bukan sekutu. Dan untuk pencatatan likuidasi ada 2, yaitu likuidasi sekaligus atau sederhana dan likuidasi bertahap atau berangsur. Materi yang ketiga yaitu tentang penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, tetapi hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjual. Konsinyer adalah pihak yang memiliki barang, sedangkan konsinyi adalah pihak yang mengusahakan penjualan barang. Adapun keuntungan dari konsinyasi adalah bagi pemilik dapat memperoleh spesialis penjualan, memungkinkan produsen memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. Dan bagi komisioner atau konsinyi, yaitu terlepas dari resiko kegagalan penjualan barang dan resiko kerusakan fisik ataupun fluktuasi harga dapat dihindari. Selanjutnya, hak dan kewajiban konsinyi. Hak konsinyi yaitu berhak memperoleh pergantian biaya dari imbalan penjualan, berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kemudian kewajiban konsinyi yaitu harus melindungi barang konsinyi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagang lain, kemudian mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Untuk yang keempat selanjutnya mengenai penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha adalah usaha menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Adapun bentuk dari penggabungan usaha ada 3,
yaitu yang A, merger, yaitu jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu perusahaan yang bergabung, bertahan, dan perusahaan lain dibubarkan. Contohnya, pada tahun 2008, Lipo Bank yang meleburkan diri ke CIMB Niaga, di mana hal tersebut menyebabkan Lipo Bank berhenti beroperasi dan melebur jadi satu dengan CIMB Niaga. Yang B, konsolidasi, yaitu penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan serta aktiva dan kewajiban dari perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Contohnya, BBD, Bank Bapindo, Bank Dagang Negara, Bank Eksim melakukan konsolidasi menghasilkan satu bank yaitu Bank Mandiri. C, akuisisi, yaitu pengambil alihan atau take over suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar kepemilikan saham atau aset perusahaan tersebut. Namun perusahaan yang di take over tetap ada dalam operasi. Contohnya, PT XL Axiata Tbk yang mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia pada tahun 2004. Keduanya tetap beroperasi, namun kepemilikan mayoritas PT Axis Telkom Indonesia adalah EXCL atau PT XL Axiata Tbk. Contoh lainnya yaitu Aqua yang diakuisisi oleh Danone. Kelima, mengenai joint venture. Joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Bentuk ventura bersama ada dua, yaitu single venture atau pengusaha suatu pekerjaan yang dilakukan satu unit tertentu, dan joint venture atau kerjasama antara dua orang atau lebih. Contoh joint venture yaitu Asus dan Gigabit dalam produksi perangkat keras untuk komputer. Selanjutnya, Sharp dan Sony, yaitu dalam memproduksi dan menjual panel dan modul LCD berukuran besar. Adapun kelebihan joint venture adalah sekutu lokal lebih memahami tentang keadaan lingkungan di mana perusahaan joint venture didirikan. Selain itu, akses ke pasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi sekutu lokal. Di balik itu semua ada kekurangan dari joint venture, yaitu jika salah dalam memilih sekutu, maka akan meningkatkan risiko politik yang dihadapi. Kemudian adanya harga transfer produk atau komponen akan menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Tujuan konsolidasi yaitu menyelamatkan aset perusahaan, memperkuat diri dengan bergabung dengan perusahaan lain, memperbarui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi tingkat risiko persaingan usaha. Selanjutnya, ciri-ciri konsolidasi. Terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk perusahaan baru. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri bubar tanpa adanya proses likuidasi. Yang ketiga, aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri akan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di tiap-tiap perseroan. Demikian pembahasan resume materi akuntansi keuangan lanjutan 1 dari saya. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.